Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih tata cara perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha. Adapun rujukan yang saya gunakan yaitu Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021, yaitu diatur dalam pasal 70 sampai pasal 76. Oke guys, kita simak bagaimana sih tata cara perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha. Nah, tata cara perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha dalam pasal 70 Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 dijelaskan yang pertama, pemerintah memberikan perpanjangan hak guna usaha di atas bidang tanah yang sama kepada pemegang hak guna usaha. Lalu poin kedua, permohonan perpanjangan hak guna usaha di atas tanah negara dapat diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha. Nah, poin ketiga, penilaian usia tanaman atau usaha lainnya efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 poin 2 tadi dilakukan berdasarkan kriteria kelas kebun atau klasifikasi kegiatan usaha lainnya sesuai penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah. Nah, lalu dalam pasal berikutnya, dalam pasal 71, nah, dijelaskan bahwasanya setelah jangka waktu hak guna usaha dan atau perpanjangannya berakhir, maka pemerintah memberikan pembaruan hak guna usaha di atas bidang tanah yang sama kepada pemegang hak guna usaha. Jadi siklusnya ada penerbitan hak guna usaha, setelah itu ada perpanjangan hak guna usaha, dan kemudian yang terakhir pembaruan hak guna usaha. Nah, dalam ayat 2 dijelaskan permohonan pembaruan hak guna usaha dapat diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna usaha atau perpanjangannya berakhir. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam pasal 72 Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 dijelaskan dalam hal hak guna usaha di atas tanah HPL ya, hak pengelolaan, maka permohonan perpanjangan dan pembaruan dapat diajukan sekaligus setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif dimanfaatkan oleh pemegang hak guna usaha. Lalu dalam ayat 2, penilaian usia tanaman atau usaha lainnya efektif sebagaimana dimaksud pasal 1 tadi, ya, ayat 1 tadi dilakukan berdasarkan kriteria kelas kebun atau klasifikasi kegiatan usaha lainnya berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah. Nah, ini diatur dalam pasal 72 khusus di atas hak pengelolaan. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam pasal 73 bagaimana sih syarat perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha? Nah, di sini dijelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Yang pertama mengenai pemohonnya atau mengenai subjek haknya. Yang pertama yaitu menyertakan identitas pemohon atau identitas kuasanya. Nah, kalau dikuasakan ya, harus disertai identitas pemohon atau kuasanya. Nah, yang kedua, akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha dari OSS (Online Single Submission) atau tanda daftar perusahaan TDP dalam hal pemohon adalah badan hukum. Nah, ingat, HGU itu bisa perorangan dan badan hukum. Nah, yang kedua setelah mengenai pemohon ya, mengenai subjeknya. Nah, ini mengenai objeknya atau mengenai tanahnya. Nah, ini yang pertama yang harus disiapkan yaitu sertifikat hak guna usaha. Yang kedua, surat keterangan pendaftaran tanah atau hasil layanan informasi pertanahan. Yang ketiga, peta bidang tanah apabila dilakukan pengukuran ulang. Nah, yang ketiga yaitu dokumen perizinan yang meliputi perizinan berusaha terkait kegiatan usahanya. Yang kedua, persetujuan perubahan komoditas dari instansi terkait apabila terdapat perubahan komoditas. Lalu yang keempat ya, persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila HGU tersebut dibebani hak tanggungan atau terjadi perubahan luas tanah. Yang kelima, penilaian kelas kebun atau klasifikasi kegiatan usaha lainnya. Yang keenam, bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat ya, pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban pada saat pemberian haknya. Jadi ada memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, ada inti, ada plasma. Nah, yang ketujuh yaitu bukti pelaksanaan CSR ya, Corporate Social Responsibility dalam hal pemohon adalah badan hukum. Lalu yang kedelapan, bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkan apabila ada. Nah, lalu yang kesembilan yaitu menyertakan, nah ini yang penting ya, menyertakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi pemohon perorangan atau dalam bentuk akta notarial bagi pemohon berbadan hukum ya, dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa, nah ini banyak ini surat pernyataannya, ada 12 pernyataan yang harus dipenuhi. Yang pertama, tanah tersebut masih dikuasai secara fisik. Nah, yang kedua, penguasaan tanah dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Ini asas itikat baik. Yang ketiga, tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa. Lalu yang keempat ya, pernyataan yang keempat, tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut ya. Nah, ini dikenalnya di luar areal PIPIP. Nah, lalu yang kelima, pernyataan yang kelima, tanah yang dimohon tidak tumpang tindih dengan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, kesanggupan untuk
tetap melaksanakan CSR dalam hal pemohon adalah badan hukum. Lalu yang ketujuh, pernyataannya bersedia untuk tidak mengurung, menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan atau jalan air. Nah, pernyataan yang kedelapan, bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum, baik sebagian atau seluruhnya. Lalu pernyataan yang kesembilan, bersedia menerima luas hasil pengukuran apabila dilakukan pengukuran ulang. Lalu yang ke-10, bersedia untuk tetap mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi, high conservation value, fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Yang ke-11, bersedia untuk tetap melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan pusat penanganan krisis pemadaman kebakaran secara dini, ya. Ada mitigasi kebakaran. Nah, yang ke-12, yang terakhir, bersedia tidak mengusahakan lahan dengan cara membakar. Nah, ini poin 9 ya, teman-teman, ada surat pernyataan yang memuat 12 poin. Nah, ini harus dipenuhi. Lalu syarat yang ke-10, surat pernyataan pemilik manfaat bagi perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang berikutnya mengenai perpanjangan atau pembaruan hak dalam pasal 74 Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 dijelaskan perpanjangan dan atau pembaruan hak guna usaha dilakukan dengan tahapan pemeriksaan tanah oleh panitia B. Nah, panitia B itu seperti apa? Tugasnya apa saja? Bisa dilihat di video saya tentang panitia B. Nah, yang kedua ya, pasal 74 dalam hal hasil pemeriksaan tanah oleh panitia B ya, terdapat perubahan kondisi di lapangan baik fisik maupun tata batasnya, maka harus dilakukan pengukuran ulang atau penataan batas. Nah, yang berikutnya teman-teman, dalam pasal 75 ya Permen ATR nomor 18 tahun 2021 dijelaskan dalam hal tanah tersebut ya yang diajukan permohonan perpanjangan atau pembaruan ya menjadi objek perkara ditetapkan status quo atau sita pengadilan, maka tidak menghalangi proses perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha yang bersangkutan. Nah, ini perlu dipahami ya. Lalu dalam ayat 2, perpanjangan dan atau pembaruan hak guna usaha diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan para pihak yang berperkara. Lalu dalam poin 3, catatan perkara atau status quo atau sita pengadilan skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, dicantumkan dalam keputusan perpanjangan dan atau pembaruan hak guna usaha serta dicatat pada buku tanah dan sertifikat. Lalu yang terakhir ya, poin 4, catatan perkara hapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinannya disampaikan kepada kantor pertanahan. Lalu dalam pasal 76 yang terakhir ya, keputusan perpanjangan hak guna usaha dan keputusan pembaruan hak guna usaha diterbitkan sesuai dengan kewenangan pemberian haknya. Jadi ketika ada perpanjangan atau pembaruan, nah itu
kewenangan yang menerbitkan sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur ya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana sih kewenangan pemberian perpanjangan dan atau pembaruan hak guna usaha, lihat video saya yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.